Bismillahirrahmanirrahim. 145 nomor 145. Wa an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Ibnu Abbas ini yang menafsirkan di kalimatin tadi. Waktu itu posisinya Rasul masih hidup. Beliau bersabda bahwa Ibnu Abbas itu sahabat yang paling pandai menafsirkan Quran, yang paling mendekati kalau setiap menafsirkan Quran itu. Wa Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada Ibnu Abbas, fi qaulihi, dan di dalam perkataan Ibnu Abbas, fi qaulihi dan di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla, wa in kuntum maradu aw ala safarin. An-Nisa ayat 43 al-ayat. Wa in kuntum, dan jika kamu sekalian ada maradu dalam keadaan sakit, aw ala safarin atau bepergian. Nah, ini dasarnya tayamum itu ada ya di surat An-Nisa. Atau sakit itu ada dalilnya, cara-cara tayamum dalam keadaan bepergian, musafir, atau mardo, sakit, atau safarin, atau bepergian. Qala berkata Ibnu Abbas, idza kana tatkalanya ada birrajuli, dengan seorang laki-laki, ajjarohatu yang luka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ada perang di jalan Allah, ada seseorang si fulan luka karena kena senjata musuh. Wal khoruhu, dan banyak luka. Fayusnibuhu, maka dia punya mandi junub, suatu kewajiban yang mandi junub, sesuatu hal yang di sini nggak dijelaskan. Sehingga dia seorang laki-laki yang lagi perang ya, mendapatkan luka, itu harus mandi junub. Faya khofu, maka takut laki-laki yang luka tadi, kalau kena air tentunya ya, ayamuta mati, ya, laki-laki itu takut mati. Ini kita salah kalau mandi tayammum. Maka bertayamumlah lelaki yang luka di suatu peperangan tersebut. Mungkin lukanya parah, kalau mandi takut mati. Padahal dia punya junub, maka cukup tayamum. Rawahu sudah meriwayatkan terhadap hadis ini Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, mauqufan, dengan mauquf itu disandarkan kepada sahabat. Jadi enggak sahih, enggak disandarkan kepada Nabi. Kalau disandarkan kepada Nabi disebut marfu. Kalau disandarkan kepada tabi'in disebut maudhu'. Kalau masalah hadisnya gitu. Wa rafa'ahu, dan memarfu'kan. Tapi ya ada periwayat hadis itu ada yang menganggap ini perkataan sahabat, tapi ada juga yang ini perkataan Nabi karena dimarfu'kan. Wa rafa'ahu, dan memarfu'kan terhadap hadis ini, menyandarkan kepada hadis ini kepada Nabi. Al-Barozu, Imam Barozi, wasohahahu, dan mensahihkan hadis ini Ibnu Khuzaimah, wal Hakim, dan Imam Hakim. Ini ada yang menyebut hadis sahabat, ada yang menyebut hadis Nabi. Hadis Nabi, bahkan ada yang menyebut ini hadis Nabi, hadis sahih. Tapi ada yang menyebut bukan, ini bukan hadis Nabi tapi hadis sahabat. Karena apa? Penjelasannya ada di sana. Al-Barazi itu la na'lamu min rafi'in an Atha min thiqat. Jadi tidak mengetahui merafakkan dari Atha, dari Imam Thiqat, ila Jariri waqad qala Ibnu Mu'yan. Jadi ini hadis ini ya, walaupun disahihkan itu juga cenderung untuk tidak sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya logikanya gitu ya, kalau orang yang terluka, kalau mandi tambah parah ya udah cukup tayamum, itu boleh, ada payung hukumnya.
toh hadis ini juga ada yang mensahihkan. Kalau terjadi perbedaan, itulah manusia. Wa an Ali dan dari Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah anhu kepada Sayyidina Ali. Qala berkata Sayyidina Ali, ingkasarot telah pecah. Ihda jandiyah salah satu pergelangan tangan. Pergelangan tangannya pecah. Kata Sayyidina Ali, pecah pergelangan tanganku. Fasa'atu, maka aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah. Pergelangan Sayyidina Ali itu pecah, luka. Mungkin karena perang, kena senjata, atau kena lemparan batu, nggak tahu kita pecahnya sebabnya apa. Nah, setelah itu beliau Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, fa'amaroni, maka memerintahkan Nabi an amsaha agar mengusap ala jabair atas beberapa perbannya. Ya Ali, kalau pecah gitu udah, kalau kamu bersuci cukup kamu itu mengusap di atas perbannya. Rawahu meriwayatkan hadis ini, jadi cukup di atas perbannya. Rawahu Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini Ibnu Majah di sanadin wahid dengan sanad yang lemah, jiddan yang sangat, tapi sanadnya itu lemah. Ya, cukup perban. Tapi ya kalau untuk amalan, kalau kita mandi wudu membahayakan ya boleh ya tayamum aja, luka tayamum gitu. Kalau membolehkan wudu diusap perbannya itu sanadnya lemah gitu. Wa an Ali, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, dan dari Jabir radhiyallahu anhu. Semoga meridai Allah anhu kepada Jabir, fir rajuli, di dalam seorang laki-laki, alladzi sujja yang sangat lukanya itu yang sangat berat. Fakta salah maka kemudian mandi, famata maka kemudian mati. Jadi ada seorang laki-laki yang lukanya parah, kemudian mandi, setelah mandi mati. Innama sesungguhnya keadaan tadi karena ada yakfihi mencukupimu ayat mama untuk tayamum. Jadi kalau luka berat itu sebaiknya itu tayamum. Kalau mandi itu kejadian zaman dulu, itu zaman Nabi itu. Menurut diriwayatkan oleh hadis ini, diriwayatkan hadis itu pernah kejadian lukanya berat, dipakai mandi, dimandiin langsung mati. Makanya cukuplah kalau luka berat itu tayamum saja. Waya siba dan membungkus bekas tadi, merban ya, dibelebet membungkus dengan perban, dibungkus dengan perban. Ala jurhihi atas lukanya. Khirqatan dengan yang bentuk yang pipi ya, dibuletin aja, dibuletin dengan perban. Sumayamsah kemudian usahlah alaiha atas perban. Fayaghsila dan kemudian basuhlah sa'iro jasadi selain jasadnya, ya artinya ya perbannya ya. Ada yang berpendapat ya, tapi lemah semua. Kalau keadaan luka itu dibasuh perbannya dengan air itu lemah. Ya udah tayamum aja. Tapi kalau mau mandi misalkan junub ya basuh di tempat yang lain yang enggak luka itu juga boleh. Artinya apa? Disibin, pakai kain dilapkan itu boleh. Jangan dibawa mandi. Nanti kalau kena lukanya menyebabkan kematian. Ini kasus ini pernah terjadi. Rawahu diriwayatkan hadis ini Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud bisanadin fihi dengan sanad di dalamnya dhafun yang lemah. Wa fihi di dalam sanad riwayat ini ikhtilafun terjadi ikhtilaf perbedaan pendapat ala riwayatihi atas periwayatannya. Tapi kalau kalian ingin mengamalkan ya nggak apa-apa. Bekas lukanya yang berat diperban. Kalau kamu masih merasa gerah, itu kalian sibinan ya.
diusap di jasad yang lain itu dengan air, artinya disibin, itu boleh. Itu boleh. Jadi walaupun hadisnya lemah ya boleh-boleh aja. Merasa banyak darah itu disibin, dilap, boleh. Tapi kalau mau sholat ya cukup tayamum. Kalau mau mandi ya disibin. Yang luka-luka nggak usah diusap. Ada darah pun boleh, nggak najis. Untuk sholat juga boleh. Wa an Ibnu Abbasin. Terakhir, wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridhi Allah kepada Ibnu Abbas, Allah Ta'ala anhuma, keduanya Ibnu Abbas dan putranya, qala, berkata Ibnu bersabda Rasul, minas sunnati, dari sunnatku, alla yusolli, agar tidak bersolat, ar-rajulu, seorang laki-laki, bitayamumi, dengan tayamum, dengan tayamum, illa sholatan wahidatan, kecuali dengan satu sholat. Jadi artinya apa? Kalau kalian tayamum, itu satu tayamuman itu hanya satu sholat. Nggak ada air kalian tayamum atau bepergian tayamum. Saya tayamum sholat duhur, belum batal. Mau sholat asar, langsung sholat asar, itu tidak boleh. Harus tayamum lagi. Jadi satu tayamuman itu untuk satu sholat. Sumaya tayamum, kemudian tayamum lis sholatil ukhra, untuk sholat yang lain. Rawahu, meriwayatkan terhadap hadis ini Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, biisnadin dhaifin, dengan sanad yang lemah, jiddan, yang sangat, ini sanadnya itu sanad lemah. Jadi ada dua pendapat ya ulama. Kalau kalian tayamum mau sholat lagi, pada masih punya tayamum, ada yang membolehkan. Tapi kalau kalian mau tayamum lagi juga baik, ya, juga baik. Karena hadis ini dhaifan jiddan, itu lemah yang sangat. Wallahu a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablagul ridha wa zinatal 'arsy. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablagul ridha wa zinatal 'arsy. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablagul ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi rabbil alamin.